warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat religi. Di video ini saya akan berbagi pengalaman tentang kegiatan peer teaching saya dalam PPG Daljab di LPTK Uinhas Jember. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, silahkan dipimpin berdoa. Silahkan. Marilah kita mulai pembelajaran kita dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya robbal alamin. Nah anak-anak, adakah yang tidak masuk hari ini? Masuk semua Ibu. Masuk semua, baik. Nah sebelum kita mulai pelajaran, silahkan kalian siapkan alat-alat yang akan kita gunakan untuk belajar ya. Seperti buku, alat tulis, dan HP. Karena kita akan belajar menggunakan HP. Sebelumnya ini juga ya smartboardnya dihidupkan. Nah anak-anak, sambil lalu ibu akan berbagi layar. Barangkali ada yang ingat materi pekan lalu. Siapa yang masih ingat materi kemarin? Saya ingat Ibu. Ya, Aziza, silakan Aziza. Kemarin kita sudah belajar tentang akikah dan kurban. Iya, betul. Pekan lalu kita belajar tentang akikah dan kurban. Adakah yang masih ingat apa hewan yang digunakan untuk berkurban? Saya Ibu. Iya, Aswari. Iya Bu. Sapi, kambing, dan unta Ibu. Iya, betul. Bagus sekali Aswari. Sapi, kambing, dan unta. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sejarah peradaban Turki Utsmani. Tujuannya adalah supaya kita dapat mengetahui bagaimana sejarahnya, organisasi pemerintahannya, dan kontribusi apa sih yang diberikan oleh Turki Utsmani baik kepada Islam maupun kepada dunia. Sekarang Ibu mau tanya, apakah di antara kalian ada yang pernah mendengar materi tentang Turki Utsmani? Belum Ibu. Baik, coba Ibu punya sebuah gambar ya. Ini adalah gambar masjid ya. Sudah tampak ya di layar kalian. Nah, ini adalah masjid yang pernah viral di berbagai media sosial, baik di TikTok maupun di YouTube, dan juga berbagai media sosial lainnya. Barangkali kalian pernah mendengar nih, masjid ini viral karena mengalami alih fungsi beberapa kali. Awalnya ini merupakan sebuah gereja, kemudian diubah menjadi sebuah masjid, kemudian diubah lagi fungsinya menjadi sebuah museum. Kemudian barulah pada tahun 2020 kemarin seorang presiden muslim mengesahkan kembali fungsinya menjadi tempat beribadah yang kemudian disahkan sebagai masjid. Coba barangkali di antara kalian ada yang pernah mendengar cerita ini tentang masjid ini? Saya Ibu. Iya, silahkan. Siapa Aziza? Saya pernah lihat masjid itu di TikTok Ibu, dan namanya adalah Masjid Hagia Sophia. Masjid Hagia Sophia. Nah anak-anak, sebenarnya kalian tahu tentang materi Turki Utsmani karena Hagia Sophia ini juga merupakan bagian dari Turki Utsmani. Sekarang Ibu ingin kalian mengerjakan tes ya. Silakan dibuka Google Classroom-nya di bagian diagnostik. Perhatikan di depan, Ibu buka Google Classroom-nya ya. Di bagian diagnostik di situ ada link tulisannya Kahoot. Nah, sekarang kita akan seru-seruan bersama Kahoot. Yuk, sudah terbuka link Kahoot-nya? Setelah kalian mengerjakan tes, Ibu lihat di sini sudah ada beberapa yang bisa menjawab pertanyaan tentang Turki Utsmani dan ada juga yang belum mengenal sama sekali. Tidak apa-apa, sekarang kita akan belajar tentang Turki Utsmani. Masih semangat? Nah, sebelumnya perhatikan video di depan. Ibu akan memberikan gambaran singkat tentang Turki Utsmani, mulai dari awal berdirinya sampai masa kejayaannya hingga kemundurannya. Nah, ini videonya, perhatikan.
Pada tahun 1299, terdapat seorang tokoh berdarah Turki yang bermimpi sebuah pohon besar tumbuh keluar dari tubuhnya dan bayangan pohon itu menutupi seluruh dunia. Ada yang mau menanggapi video tentang peradaban Turki Utsmani? Ibu. Ya, silakan Holil. Saya Ibu. Ya. Bu, ternyata Islam dulu itu sangat maju ya, Bu. Iya, betul sekali. Jadi Islam itu dulu sangat maju, bahkan jaya, sampai yang dikenal dengan masa keemasan. Jadi mari kalian belajar dengan semangat, dengan tekun, supaya kita bisa mengulang kembali masa-masa kejayaan Islam dan merasakan bagaimana masa keemasan Islam. Masih semangat ya anak-anak? Nah, anak-anak, hari ini kalian akan Ibu Jannah gabung menjadi 4 kelompok ya. Masing-masing kelompok akan mendiskusikan tentang membuat sebuah proyek secara virtual yang nanti proyek ini akan dipresentasikan. Tapi sebelumnya Bu Jannah ingin kalian membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Yuk silahkan, barangkali ada usulan. Saya Ibu, Ya silakan Rifa. di dalam kelompok harus kerja semuanya Ibu, tidak boleh kerja sendiri-sendiri Bu. Iya, bagus, sepakat ya. Ada lagi? Iya, itulah tadi beberapa kesepakatan kelas yang sudah kalian buat bersama-sama dengan temannya. Nah, anak-anak, sepakat ya? Iya, itulah. Iya, sekarang Ya, Ibu. silakan Ya, kalian Ibu. lihat di depan. Ini adalah daftar pembagian kelompoknya. Nah, silakan dilihat. Sekarang silakan kalian bergabung dengan teman kelompoknya masing-masing. Sudah ya? Selanjutnya silahkan kalian buka Google Classroom. Silahkan buka Google Classroom di bagian LKPD. Di situ ada link tulisannya Canva ya. Silahkan dibuka linknya. Nah, di situ dijelaskan bagaimana LKPD-nya, gambarannya seperti ini ya. Tugas kalian adalah membuat pameran virtual ya, menggunakan aplikasi manapun yang kalian menurut kalian mudah ya. Tugasnya adalah kelompok 1 membuat timeline interaktif tentang sejarah peradabannya. Kelompok 2 membuat diagram interaktif tentang organisasinya. Kelompok 3 membuat galeri seni virtual yang menampilkan contoh-contoh budayanya. Kelompok 4 membuat presentasi multimedia yang menunjukkan kontribusi ilmuwan Turki Utsmani. Nah, dalam mengeksplorasi materi ini kalian bisa memanfaatkan berbagai bahan ajar apapun, baik online maupun offline. Tapi ingat, pastikan sumber referensinya dicantumkan di proyeknya. Seperti itu ya. Nah, anak-anak, kalian bisa menggunakan Canva ya maupun Google Site bebas. Pastikan kalian mempertimbangkan keahlian kalian masing-masing karena tugas ini ada batas waktunya ya, hanya 50 menit. Kira-kira cukup nggak waktunya? Cukup Ibu. Cukup ya? Iya. Selanjutnya ada pertanyaan? Tidak ada Bu. Baik. Tidak ada, Bu. Nah, untuk memaksimalkan waktu, kalian bisa membagi tugas antar kelompok ya. Dibagi tugasnya setiap anggota. Pastikan kerja semuanya. Seperti itu ya. Setelah ini Bu Jannah akan keliling ke masing-masing kelompok untuk melihat pembagian tugas kalian. Dan Bu Jannah juga ingin melihat bagaimana sih rancangan proyeknya. Coba Ibu keliling dulu. Kelompok 1 ini Rijal. Rijal ada kesulitan? Bu, ini temennya saya pakai tabel ya Bu, boleh Bu? Pakai tabel, gak apa-apa, bagus. Coba lihat. Oh iya. Terus Fitri tugasnya apa? Saya bagian nyari awal mula berdirinya Ibu. Iya. Terus ini referensinya ngambil di mana Fitri? Di buku, di artikel? Di artikel Ibu. Coba Bu Jannah lihat artikelnya. Oh gitu ya, nggak apa-apa. Ini nanti referensinya dicantumkan ya di proyeknya ya. Iya, anak-anak, setelah Bu Jannah keliling ke masing-masing kelompok, ternyata sudah ada yang sampai pada mendesain proyek. Masih ada waktu 30 menit, silahkan kalian maksimalkan ya.
Nah, Bu Jana ingatkan lagi, setelah selesai mengerjakan nanti kita akan melakukan presentasi masing-masing kelompok ya, jangan lupa. Kemudian perhatikan di bagian LKPD bagian akhir, Bu Jana di situ menyisipkan rubrik penilaian. Jadi bisa kalian lihat sebagai acuan apa saja sih yang harus kalian lakukan, yang harus kalian perhatikan dalam membuat proyek ya. Waktunya sudah hampir habis anak-anak ya. Kita hitung mundur 3, 2, 1. Iya, sudah habis. Sudah selesai semua? Sudah ya? Iya. Nah, setelah ini kita presentasi. Tapi sebelumnya Bu Jana, kita ice breaking dulu deh kayaknya. Ya, yuk berdiri dulu semuanya. Ya. Nah, kalau Bu Jana bilang pagi, tepuk 1 kali. Kalau Bu Jana bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau Bu Jana bilang malam, tidak tepuk atau tepuk angin ya. Coba pagi, siang, malam. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baik, sekarang silahkan kalian presentasikan tugasnya. Karena tugas ini harus runtun dimulai dari sejarah terlebih dahulu, maka yang melakukan presentasi terlebih dahulu adalah kelompok 1. Silahkan kelompok 1 dipresentasikan. Terima kasih kelompok 1, kasih tepuk tangan yang meriah dong untuk kelompok 1. Nah, tadi kelompok 1 sudah menampilkan sejarah peradaban Turki Utsmani dengan runtun sekali ya. Kemudian diberikan tabel sehingga membuat kita mudah memahami bagaimana perjalanan Turki Utsmani itu. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan dari siapa tadi yang tanya? Coba Bu Jana lihat, ini saya nyatet, Holil ya. Tadi Holil tanya tentang penaklukan Konstantinopel. Sudah dijawab oleh kelompok 1, bagus ya. Nah, kalau Bu Jana boleh memberikan masukan ya, mungkin juga bisa dicatat ya oleh kelompok-kelompok yang lain dalam memilih warna ya anak-anak. Kalau misalkan kalian memilih warna background warnanya hijau, jangan menggunakan warna font yang berwarna kuning atau putih, maka itu akan blur tulisannya, nggak kebaca atau kurang terbaca. Jadi pilihlah warna yang agak kontras, yaitu hitam ya. Nah, kemudian tadi sepertinya ada yang terlupa nih oleh kelompok 1. Jadi Bu Jana tambahkan ya. Perhatikan ya, slide di depan, Bu Jana tampilkan slide. Nah, pada bagian perluasan wilayah ya anak-anak ya, Kekaisaran Turki Utsmani ini mencapai puncak kejayaan pada abad ke-16 yang waktu itu Sultan Sulaiman yang memerintah. Nah, wilayahnya ini sangat luas, meliputi Eropa Timur, Asia Barat, dan Afrika Utara ya. Nah, anak-anak sudah selesai, semua kelompok melakukan presentasi luar biasa sekali, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4 ya. Presentasinya bagus, hasil proyeknya juga bagus. Ibu sangat bangga kepada kalian, dalam waktu 50 menit kalian berhasil memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Nah, sekarang Bu Jana ingin kalian mengerjakan tes. Yuk, buka lagi. Silakan kalian buka Google Classroom-nya. Bu Jana tampilkan Google Classroom-nya di depan ya, gambarnya seperti ini. Pada bagian evaluasi di situ ada link tulisannya kuisis. Nah, yuk sekarang kita seru-seruan bersama kuisis. Kalau Bu Jana lihat dari hasilnya ya, ternyata sudah mulai ada peningkatan pemahaman ya. Mulai dari yang awalnya tidak tahu sama sekali tentang Turki Utsmani, sekarang sudah ada yang bisa menjawab, ada juga yang masih salah-salah, ada yang masih keliru ya, ada yang masih perlu belajar kembali. Tidak apa-apa, jangan khawatir, kalian masih ada waktu untuk belajar ya. Silakan buka kembali Google Classroom-nya. Di situ ada materi yang sudah Bu Jana berikan ya, dari yang slide tadi sudah ada di Google Classroom. Kemudian Bu Jana juga sudah mengupload tugas masing-masing kelompok, jadi bisa kalian lihat lagi di rumah ya. Tetap semangat ya anak-anak. Ini sudah hampir habis ya. Sekarang kembali lagi buka Google Classroom-nya pada bagian refleksi. Sebelum kita akhiri, Bu Jana ingin kalian mengisi refleksi. Di situ ada link tulisannya Menti ya, ada voting. Yuk kita buka bersama-sama. Yuk buka linknya di halaman pertama dulu. Nah, di halaman pertama yuk diisi.
Tentang hal baru apa saja yang sudah kalian pelajari? Waduh, sudah banyak yang ngisi nih. Daulah Turki Utsmani, Islam di Turki, peradaban Utsmani. Iya, bagus. Lanjut, halaman berikutnya, slide berikutnya ya. Apa pengalaman selama kerja kelompok hari ini? Kerja bareng, asik, seru, senang, nggak kerja sendiri? Iya, senang ya. Nah, ini yang terakhir, ini yang penting. Coba, nggak kalah penting ini. Tentang materi apa sih yang masih perlu pendalaman. Ternyata di sini banyak yang memilih kesulitan di bagian struktur organisasi. Ya nggak apa-apa. Di sini memang harus banyak menghafal nama-nama tempat, nama-nama orang ya, dan tahun, nggak apa-apa. Nah, terima kasih kalian sudah sangat semangat belajar hari ini. Bu Jana sangat senang sekali. Tetap semangat ya, kita akan bertemu lagi minggu depan. Kita akan belajar tentang ini. Yuk lihat di depan dulu. Kita akan belajar tentang tokoh-tokoh berpengaruh pada Daulah Turki Utsmani ya. Jangan lupa belajar dan pantau terus Google Classroom-nya ya. Sebelum kita akhiri, sebelum pulang, silakan dipimpin berdoa dulu. Silakan. Marilah kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Bu Jana akhiri. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.